Pemirsa, sejumlah persoalan terjadi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 di 10 provinsi di Indonesia. Ombudsman menemukan beragam modus untuk mendaftarkan peserta didik oleh oknum panitia PPDB. Dari hasil temuan sementara, adanya sejumlah persoalan maladministrasi yang menimbulkan sengkarut proses PPDB. Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 di 10 provinsi di Indonesia. Beragam modus mulai dari penambahan kuota di luar prosedur hingga pemalsuan dokumen prestasi dilakukan oleh oknum panitia PPDB agar siswa bisa diterima di sekolah tertentu. Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menjelaskan, dari hasil temuan sementara adanya sejumlah persoalan maladministrasi yang menimbulkan sengkarut proses PPDB yang sejak 2017 diterapkan dalam proses penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Nah, pokoknya inilah temuan sementara PPDB 2024. Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol, karena kalau ditanya apakah tidak ada semua provinsi, ada. Tapi ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik. Dalam persoalan ini, Ombudsman berharap pihak terkait untuk jangka pendek dan jangka panjang dapat membenahi proses PPDB agar adanya optimalisasi proses validasi, memperjelas ketentuan persyaratan tiap jalur zonasi, dan pelibatan aktif dari stakeholder. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Penerimaan peserta didik baru kerap menjadi polemik di masyarakat setiap tahun ajaran baru. Berbagai persoalan pun terjadi, dari mulai peserta didik yang tidak diterima padahal rumahnya dekat dengan sekolah, serta berbagai kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan oknum panitia PPDB. Menko PMK Muhadjir Effendi pun berdalih telah mengusulkan untuk membentuk satuan tugas pengendali PPDB kepada Presiden Joko Widodo. Sejumlah wali murid dan warga di Jombang, Jawa Timur menggelar aksi demo karena kesal terhadap carut-marut penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Tindakan ini sebagai ekspresi karena gagal mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terhalang sistem zonasi, padahal lokasi sekolah yang dituju berada dalam satu desa. Sejumlah kasus dalam PPDB terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari mulai pendaftaran menggunakan kartu keluarga palsu agar lolos seleksi sistem zonasi, pemalsuan prestasi siswa, diskriminasi, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Selain itu, banyak protes dari sejumlah wali siswa yang berada dalam satu wilayah namun tidak diterima di sekolah yang dituju. Bahkan di Depok, Jawa Barat, ada orang tua siswa yang mengukur sendiri jarak rumah dengan sekolah yang dituju, namun tidak juga bisa diterima dalam PPDB. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan akan membentuk satuan tugas pengendalian PPDB. Usulan Satgas telah disampaikan ke Presiden, tinggal menunggu turunnya Kepres pembentukan Satgas pengendalian PPDB. Saya sedang mengajukan usulan agar ada Satgas pengendalian PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, unsur kepolisian, dan dinas-dinas terkait, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Saya kemarin sudah matur kepada Bapak Presiden, saya sekarang sedang menunggu kepresnya. Kalau nanti kepresnya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Karena sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan. Hasil seleksi PPDB sudah diterapkan sejak tahun 2017 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, hampir setiap tahun ajaran masuk sekolah selalu ditemukan berbagai masalah dan polemik yang terjadi di masyarakat. Tim TV One mengabarkan.